أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Sepen Pasaribu sebagai pemateri pertama akan memaparkan penjelasan tentang hakikat metode dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Sebelum kita membahas tentang hakikat metode dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian metode. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan thariqah, artinya langkah-langkah atau strategi untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika disimpulkan, metode merupakan cara atau jalan yang harus dipenuhi dan digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan dan memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah, masuklah kita pada pembahasan selanjutnya. Metode pendidikan dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Para ahli didik Islam telah merumuskan berbagai metode dalam pendidikan, di antaranya An-Nahlawi. Metode pendidikan menurut An-Nahlawi sebagai berikut. Yang pertama, metode hiwar Qur'ani dan Nabawi. Hiwar atau dialog merupakan percakapan antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik yang mengarah pada satu tujuan. Menurut An-Nahlawi, dalam Al-Quran dan Hadis terdapat berbagai jenis hiwar seperti hiwar khitabi atau ta'abudi, hiwar jadali, hiwar wasyi, hiwar nabawi, dan hiwar qisosi. Berbagai keistimewaan kisah Qur'ani sebagai berikut. Kisah Qur'ani memikat dan menarik perhatian pembaca tanpa memakan waktu lama. Kisah Qur'ani mendidik keimanan dengan membangkitkan perasaan khauf, ridha, dan cinta. Yang kedua, metode amsal. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang dalam bentuk amsal atau perumpamaan dalam mendidik umatnya. Contohnya, perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Yang ketiga, metode keteladanan. Dalam metode ini, peserta didik cenderung meneladani pendidikannya dan menjadikannya sebagai tokoh identifikasi dalam segala hal. Sebab secara psikologis, anak adalah seorang peniru yang buruk. Yang keempat, metode ibrah dan mau'izah. Dalam metode ibrah atau pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengambil pembelajaran dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Sedangkan dalam metode mau'izah atau peringatan diharapkan mampu memberi nasihat serta mengingatkan peserta didik. Yang kelima adalah metode targhib dan tarhib. Targhib ialah janji terhadap kesenangan yang bertujuan untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tarhib merupakan ancaman karena dosa yang dilakukan yang bertujuan untuk tidak melakukan dosa kembali. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Uliana Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uliana Rizky sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yaitu para ahli didik yang kedua. Yang kedua, Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, ilmu agama diberikan dimulai dengan proses hafalan, kemudian pemahaman. Demikian pula keimanan tumbuh pada anak melalui tanpa dalil-dalil terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan bukti-bukti atau dalil. 3. Abdul Nasih Ulwan. Abdul Nasih Ulwan menguraikan paling tidak ada 4 macam,
yang harus dilakukan orang tua dalam memenuhi tanggung jawab keinginan anak, yaitu yang pertama, menyuruh anak sejak dini membaca la ilaha illallah. Yang kedua, memperkenalkan tentang hukum halal dan haram. Yang ketiga, menyuruh anak beribadah sejak umur 7 tahun. Yang keempat, mendidik anak untuk mencintai Rasul dan keluarganya dan mencintai dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, Muhammad Sholih Samad. Muhammad Sholih Samad memperinci metode mengajarkan Islam sebagai berikut. 1. Pelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan anak. 2. Persiapan pendidik harus matang. 3. Memperluas kegiatan agama di luar ruang belajar. 4. Menanamkan semangat. 5. Mendidik dengan tauladan yang baik. 6. Menyuruh menghafal Al-Quran dan hadis. 5. Umar Muhammad Tawmi Al-Syaibani. Umar Muhammad Tawmi Al-Syaibani mengemukakan beberapa metode pendidikan Islam, yaitu pertama, metode pengambilan kesimpulan. Yang kedua, metode perbandingan. Yang ketiga, metode kuliah. Yang keempat, metode dialog. Dan yang kelima, metode halakoh. Dan yang keenam, Abdurrahman Saleh Abdullah. Abdurrahman Saleh Abdullah mengemukakan beberapa metode pendidikan Islam dan perannya, yaitu 1. Metode cerita dan ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode perumpamaan dan metafora. Yang keempat, metode hukuman dan ganjaran. Sekian pemaparan pembahasan dari makalah kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا. أسرار